Shalom. Shalom, selamat malam. Pada saat malam hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita, pertama kali saya mau berterima kasih kepada pengurus, bahkan ketua yang sudah mengizinkan saya pada saat malam hari ini untuk melayani. Dan walaupun baru pertama kali ini saya ikut ibadah Zoom. Dan puji Tuhan, semoga ibadah kita pada saat malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan mari kita akan mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur pada saat malam hari ini, betapa luar biasanya Kau di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat malam hari ini, mari Tuhan yang bersuci kuduskan kami Tuhan, jamah setiap hati kami pada saat malam hari ini, untuk bersekutu dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau layakan setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai, melindungi Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama naikkan pujian Allah mengerti. Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, tiada yang seperti Engkau. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, kita lakukan pujian ini. Allah yang peduli akan setiap kehidupan kita, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menguatkan, yang tidak meninggalkan kehidupan kita di setiap hari, di setiap waktu. Dia selalu ada. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapa, layakkan kami Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami, biarlah boleh layak di hadapan hadirat. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang ajaib bagi kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Hosana bagimu Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, Kau baik bagi kami Yesus. Kau penolong kami yang setia. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Mari Tuhan, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus pada saat malam hari ini. Jamah setiap hidup kami. Biar Engkau melayakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami manusia yang berdosa, manusia yang terbatas Tuhan. Seringkali melakukan kesalahan, seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan. Namun kami mohon pada saat malam hari ini, Tuhan, Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Menolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pada saat malam hari ini, buat pertemuan kami pada saat malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memuji nama-Mu, biar Kau layakkan kami. Bahkan sebentarnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau yang berfirman kepada kami Tuhan. Biarlah kami mengerti setiap firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Kita akan naikkan satu pujian lagu sukacita. Ku naikkan syukurku. Tahu semuanya lagunya? Amin. Tahu bang. Oke. Tahu bang. Lebih kuat dari dosa, kasih yang bukanku, selamatkan dan pulihkanku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti, tinggikan namamu selalu, hari memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yang besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang bukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti, tinggikan namamu selalu, hari muliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kau, Haleluya, kita akan naikkan haleluya. lagi satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus, tahu semuanya? Tahu Amin. bang, aman. Gas. Gaskan. Serukan nama Yesus, Yesus maju, nyatakan bahasanya, kita buat iblis kemenangan, kalahkan budayanya, dalam kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kita berdaya, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya.
mungkin pujian kita sampai di sini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan satu pujian. Menyenangkan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulangi pujian dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini kita akan sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya akan bersaksi sedikit. Mungkin teman-teman semuanya belum ada yang tahu atau kenal atau gimana ya, harus perlu perkenalan ya.
Oke, teman-teman, pertama-tama perkenalkan nama saya, nama lengkap Nixon Umburasa, dipanggil Nixon. Saya sudah dianggap sama Kaleo itu kakak saya sendiri. Jadi Kaleo itu yang kedua ini adalah kakak saya. Karena apa? Dia yang membawa kami ke sini, membawa saya ke sini untuk kuliah di STT. Jadi untuk kesaksian pada saat malam hari ini sebelum saya membawakan renungan, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman ketika saya pelayanan. Kemarin sebelum corona, kami itu turun pelayanan. Kami pelayanan di tempat di Surabaya. Saya pelayanan di tempatnya Kaleo sekarang. Jadi ada sesuatu yang saya dapat ketika saya dari sini ke Surabaya, bahkan dari Surabaya ke sini, ada sesuatu hal yang saya dapat. Di mana ketika saya naik angkot, naik bis, kan banyak di jalan itu pengemis, banyak orang minta-minta. Nah, di situ bukan mau apa ya, ini kesaksian dari dalam hidup saya yang saya rasakan ketika saya lihat orang yang ngemis, lihat orang yang ya nggak bisa makan, saya ada rasa untuk menolong. Tetapi kita, walaupun saya ada rasa peduli, tetapi saya nggak memiliki apa-apa. Tetapi di situ yang saya bisa lakukan yaitu berdoa. Ketika saya berdoa itu, ketika saya lihat orang pengemis atau orang minta-minta, itu kayak rasa hati saya itu nangis. Tuhan Yesus tolong mereka. Cuman itu yang saya bisa katakan. Kalau sampai ada orang yang lewat ketika mereka duduk-duduk atau sambil nunggu orang yang kasih mereka sedekah, uang, kalau nggak ada, itu saya bisa nangis. Nah, pada saat malam hari ini, kita akan sama-sama belajar satu tokoh. Mungkin teman-teman semua, kakak-kakak semua udah tahu, udah pada kenal semuanya. Dan sebelum itu, tema saya pada saat malam hari ini yaitu membangkitkan rasa peduli. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Langsung di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Karena di sini saya pakai PPT, mungkin saya sendiri yang bisa lihat di sini ya. Saya nggak bisa tampilkan di Zoom kita pada malam hari ini. Bisa di share screen. Kalau kan laptopnya nggak ada itu kan, nggak ada Zoom. Oke. Nanti filenya saya Oke. lanjut. Saya buka dulu PPT saya. Ya, kita akan sama-sama membuka Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan buat kita semua dan kita perhatikan apa makna, apa yang kita dapatkan dari pembacaan kita pada saat malam hari ini. Oke? Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oke. Pada saat malam hari ini kita akan sama-sama belajar di mana di ayat ini mungkin ketika kita membaca kita punya pendapat masing-masing, kita punya pengertian masing-masing ketika kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat malam hari ini firman Tuhan yang saya bacakan, yang saya berikan pada saat malam hari ini, ada sesuatu hal yang saya dapat sih dari seorang tokoh
Dan toga itu ya Paulus. Mungkin teman-teman udah kenal Paulus, di mana perjalanan hidupnya, pelayanannya, apa yang dibuatnya, mungkin teman-teman udah tahu semua. Nah, pada saat malam hari ini, kita akan sama-sama belajar. Apa sih yang kita dapat dari Rasul Paulus pada saat malam hari? Yang pertama, Paulus memiliki rasa kepedulian pada orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi. Nah, di sini teman-teman semuanya, bahkan kakak-kakak semuanya udah mengenal bangsa Yahudi itu seperti apa. Mereka adalah umat pilihan Allah. Dan sampai sekarang, walaupun mereka disebut sebagai umat pilihan Allah, tetapi mereka tidak percaya yang namanya Mesias. Bahkan orang-orang di luar mereka itu yang percaya akan adanya Mesias. Dan mereka, bangsa Yahudi ini, berpegang pada hukum Taurat yang daripada Musa. Hukum Taurat yang di perjanjian lama, mereka berpegang teguh pada perjanjian lama. Dan di sini kita akan melihat mereka tidak menerima Mesias itu. Karena kalau kita lihat dari latar belakang Yesus, latar belakang dari Yesus sendiri adalah secara manusia dia adalah anak orang tukang kayu. Dan mereka tidak akan percaya akan hal itu. Karena Yusuf, kalau kita lihat latar belakang Yusuf, dia adalah tukang kayu. Nah, apa yang kita pelajari ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi masalah dari bangsa Yahudi, di sini kita akan melihat di ayat yang pertama dikatakan, yang pertama yang Paulus lakukan yaitu Paulus mengungkapkan kasih sayangnya terhadap Yahudi, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi. Kita lihat di ayat yang pertama, ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, harapan baik dari Paulus untuk bangsanya, untuk bangsa Yahudi, yaitu yang paling ditekankan di sini yaitu supaya mereka diselamatkan. Nah, mungkin muncul pertanyaan ketika kita membaca, kenapa bangsa Yahudi harus diselamatkan? Padahal mereka adalah umat pilihan Allah. Seperti tadi yang saya katakan, bangsa Yahudi adalah orang yang tegar tengkuk, nggak mau mengenal kebenaran Allah yang sesungguhnya. Nah, di sini kita akan melihat apa yang terjadi di dalam bangsa Yahudi, sehingga Rasul Paulus ini muncul rasa pedulinya, rasa kasih sayangnya kepada bangsa Yahudi itu terlalu besar. Nah, di dalam doa Paulus, keinginan hatinya supaya mereka dapat diinsafkan, supaya mereka dapat bertobat, itu keinginan hati dari Paulus. Bertobat, kembali mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Paulus tidak mau mereka terus berpegang pada hukum Taurat yang mereka pegang saat ini, yang mereka percayai saat ini, karena mereka nggak menerima kebenaran Injil yang sesungguhnya, dan mereka nggak percaya akan adanya Mesias. Nah, terus yang kedua, Paulus menunjukkan sikap belas kasihan seperti Allah, yang tidak menghendaki manusia itu tidak binasa. Kita akan sama-sama buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 katakan, dan janganlah membalas. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Nah, di sini kalau kita lihat
Paulus tidak menginginkan mereka binasa. Bahkan dari Allah sendiri yang menjadi patokan pertama, Allah itu tidak menginginkan manusia itu binasa. Dan Allah itu tidak mau manusia itu hidup dalam dosa. Hidup dalam kemauan mereka sendiri. Nah, dari bangsa Yahudi, mereka mempercayai akan kebenaran mereka sendiri, mempercayai akan hukum Taurat, dan mereka menantang orang-orang yang mau menginjil, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil yang masuk ke daerah mereka, mereka menolak. Nah, dari Rasul Paulus ini, kalau kita lihat, walaupun seperti itu, dia tetap mendoakan mereka. Kalau kita tahu bahwa Paulus adalah seorang penginjil, dia bukan penginjil di luar aja, tetapi dia penginjil di daerahnya sendiri. Oke, selanjutnya, ketika kita membaca ini, ada sesuatu hal yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, yaitu ketika Paulus menunjukkan belas kasihannya, ketika Paulus memunculkan rasa pedulinya kepada bangsanya, ada sesuatu hal yang ditekankan di situ, yaitu yang pertama, kekuatan yang daripada Allah. Nah, kita tahu perjalanan Paulus yaitu menginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan di situ dia tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kepandaiannya. Mungkin kita tahu bahwa Paulus adalah seorang filsafat. Filsafat, orang yang berpendidikan, orang yang ada ilmu. Tetapi di sini ketika Paulus dipanggil dan dia memberitakan kebenaran Injil di daerahnya, di bangsa Yahudi, yaitu dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan apa yang dia bisa. Nah, terus yang kedua, yang ditegaskan yaitu dipanjatkan keinginan hatinya. Nah, tadi kita lihat apa keinginan hati dari Paulus. Apa keinginan hati dari Paulus? Yaitu supaya bangsa Yahudi diselamatkan. Nah, ketika Paulus memiliki rasa peduli, keinginan hati untuk bangsanya, dia tidak memendamnya, yang artinya dia tidak biarkan di dalam hidupnya sendiri, tetapi di situ Paulus memanjat, maksudnya berdoa, meminta sama Tuhan, menyerahkan sama Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu yang Paulus lakukan ketika ada rasa keinginan hatinya di dalam hidupnya, itu rasa pedulinya ada, dia memohon, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita lihat juga di dalam kehidupan kita, mungkin seringkali di dalam kehidupan kita itu banyak keinginan, banyak yang kita mau. Nah, banyak dengan adanya banyak hal yang kita mau, yang kita inginkan. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, kalau kita nggak bekerja, kalau kita memohon kepada Tuhan, itu akan sama aja. Gak ada gunanya ketika keinginan baik kita itu ada kalau kita tidak menyampaikan kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang selanjutnya, ya yang kedua dari tadi, yang pertama yaitu Paulus mengungkapkan kasih sayangnya terhadap bangsa Yahudi. Yang kedua, Paulus juga memberikan kesaksian baik tentang mereka yang menjadi alasan dari harapannya. Nah, kita akan lihat di ayat yang kedua, di situ dikatakan di Roma 10 ayat 2 tadi. Roma 10 ayat 2 tadi dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Nah, kita akan melihat hal di sini, yaitu
bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk mencari Allah. Nah, ini adalah suatu pujian bagi bangsa Yahudi itu, bagi orang-orang Yahudi. Dan walaupun Paulus mengetahui mereka bahwa mereka sangat jauh, nggak mengenal akan Mesias, nggak mengenal kebenaran yang sesungguhnya, tetapi Paulus memuji mereka. Dengan cara apa? Di sini mereka giat untuk Allah. Mereka memang giat, mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka berpegang pada hukum Taurat dan mereka nggak menerima Mesias yang sudah datang. Mereka nggak percaya akan Mesias yang sudah datang. Itulah yang di sini dikatakan Paulus sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka sungguh-sungguh giat, sungguh-sungguh cari Allah. Tetapi mereka dengan sungguh-sungguh mereka itu membutakan mereka. Membutakan sehingga mereka tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Nah, di sini ada juga Paulus. Kalau kita lihat, saya boleh katakan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi adalah musuh tersengit dari Paulus. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau menerima akan kebenaran. Nah, di sini kita boleh katakan itu adalah musuh terbesar dari Rasul Paulus. Nah, kalau kita seperti itu, kita mengatakan bahwa mereka adalah musuh terbesar dari Rasul Paulus. Tetapi di situ Paulus tidak berhenti, tidak menyerah. Apa yang menyebabkan dari Rasul Paulus ketika dia ditantang oleh bangsa orang-orang Yahudi, tetapi dia masih saja ada rasa pedulinya itu terus mendoakan mereka, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi dasar dari Rasul Paulus yang saya dapat di sini yaitu dia memiliki rasa peduli yang tinggi. Dia peduli akan bangsanya. Dia peduli akan orang-orangnya di situ. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bangsa Yahudi juga, seperti tadi saya katakan bahwa mereka menantang orang-orang yang memberitakan kebenaran Injil. Bukan mengucilkan, bukan hanya mereka mengucilkan, tetapi mereka membunuh. Nah, mereka beranggapan bahwa ketika mereka membunuh orang-orang percaya umat Allah, umat Kristen yang percaya, mereka beranggapan bahwa mereka berbakti kepada Allah. Itulah yang membutakan bagi bangsa Yahudi itu. Memang kita boleh katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tegar dan tidak mau dengar siapapun. Mereka berpegang pada kebenaran mereka sendiri. Bangsa Yahudi memang adalah pilihan Allah, umat pilihan. Tetapi mereka sangat-sangat lalai menerima kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat apa yang mereka beranggapan bahwa mereka ketika membunuh orang umat Kristen, orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka menganggap bahwa itu mereka berbakti kepada Allah. Di sini di Yohanes 16 ayat 2 dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Itulah pengertian yang salah bagi orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita tahu seperti itu, apa yang dilakukan oleh bangsa orang-orang Yahudi? Mungkin tadi kalau kita pelajari itu adalah kesalahan-kesalahan fatal dari bangsa Yahudi yang tidak mempercayai akan adanya Mesias. Nah, kita akan melihat bahwa Paulus menunjukkan kesalahan fatal orang-orang Yahudi yang tidak percaya.
Nah, sikap giat mereka kepada hukum Taurat itu membutakan. Seperti tadi saya katakan, membutakan dari kepercayaan mereka itu. Giat mereka sungguh-sungguhnya kepada Allah itu. Mereka terus berpegang pada hukum Taurat. Dan nggak mau menerima dari luar itu lagi. Mereka berpegang terus pada apa yang mereka pegang, apa yang mereka mengerti. Nah, sikap ketidakpercayaan mereka. Mau bangsa Yahudi bahwa kita boleh katakan adalah bangsa yang sangat-sangat menantang bagi orang-orang yang percaya akan adanya Mesias, tetapi mereka tidak mempercayai. Nah, penyebab dari ketidakpercayaan mereka yaitu yang pertama, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang mana? Nah, seperti mereka kalau kita lihat ya, di dalam PB mereka itu ada sesuatu hal yang menantang bagi mereka. Kalau kita lihat juga dari orang-orang Farisi, itu banyak hal yang ditantang. Tetapi di sini orang Yahudi juga menantang, tidak mengenal kebenaran Allah itu, tidak mengenal kebenaran Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, mereka menyombongkan kebenaran mereka sendiri. Seperti tadi saya katakan, mereka lebih mempercayai akan kebenaran mereka sendiri. Mereka berpegang pada pengertian mereka sendiri dan tidak mau menerima akan adanya Mesias, akan adanya kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ketika tadi kita udah tahu latar belakang dari bangsa Yahudi. Nah, di sini kita akan melihat apa yang Paulus lakukan tadi. Saya bilang bahwa walaupun bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat-sangat, kita katakan bangsa yang kejam. Mereka tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya, tidak menerima Mesias yang akan datang. Padahal mereka sekarang masih menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Karena mereka dipercaya akan Mesias yang sudah datang ke dunia ini. Nah, walaupun seperti itu, mereka membunuh orang-orang umat Kristen, umat Allah. Mereka menantang, mereka menolak Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di situ yang kita dapatkan yaitu Paulus ini memang tinggi rasa pedulinya bagi bangsanya itu. Sehingga ia katakan supaya mereka diselamatkan. Itu keinginan hatinya. Karena dia peduli bagi bangsanya itu. Dia peduli bagi orang-orang Yahudi itu. Nah, yang kita pelajari pada saat malam hari ini, bagi kita semua teman-teman, kita adalah seorang hamba Tuhan. Kita adalah, boleh saya katakan, kita adalah pengerjanya Allah, kawan sekerja Allah. Nah, pada saat malam hari ini, kita akan sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita memunculkan rasa peduli kita di dalam kehidupan ini. Ketika kita melayani nanti, itu yang menjadi dasar. Kalau kita nggak ada rasa peduli, kita nggak akan bisa melayani. Kita melihat orang yang mungkin jauh daripada Tuhan, mungkin hidupnya paling di bawah, kita akan biarkan kalau kita nggak ada rasa peduli. Nah, dari Rasul Paulus, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ketika ia sudah mengenal kebenaran Allah, tidak berhenti di dalam kehidupannya sendiri. Tetapi di situ dia terus menyelamatkan orang lain. Mungkin ini yang menjadi patokan bagi kita pada saat malam hari ini ketika kita mau melayani. Ketika kita sudah mengenal kebenaran yang sesungguhnya, mari kita sama-sama ketika kita mau melayani Tuhan, bangkitkan rasa peduli dalam kehidupan kita. Dan biar dalam pelayanan kita, dan kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Rasa peduli, kita taat kepada Allah, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Supaya pelayanan kita itu berjalan dengan lancar. Memang nggak enak kita pelayanan. Kita ditolak, kita nggak diterima, ya pokoknya banyak tantangan yang kita hadapi. Dan kalau kita lihat dari latar belakang Paulus,
sangat banyak masalah-masalah yang dia hadapi. Mungkin itu membahayakan hidup. Boleh kita katakan hidup atau mati. Itu pilihan Paulus. Tetapi dia tidak mempedulikan hidupnya. Tetapi dia terus memberitakan kebenaran Allah. Memberitakan Injil. Nah, mari pada saat malam hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Mungkin dari teman-teman semua memiliki pandangan yang berbeda. Memiliki sesuatu hal yang mungkin teman-teman dari yang teman-teman dapat dari seorang Rasul Paulus ini. Dan kita juga membangkitkan rasa peduli itu supaya pelayanan kita bisa dikatakan kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita mulai membangkitkan rasa peduli itu mulai dari hal-hal yang kecil. Yaitu ketika di dalam rumah. Mulai dari hal-hal kecil. Ketika kita melihat sesuatu, mungkin sesuatu itu nggak menyenangkan kita lihat. Tetapi kita coba benahi, perbaiki. Nah, di dalam kehidupan kita itu, di dalam rumah, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membangkitkan rasa peduli kita itu. Mungkin dulunya kita nggak mau dengar sama orang Tuhan. Kita nggak mau dengar sama ayah ibu kita. Kita seringkali melawan, seringkali nggak mau dengar. Tetapi mulai pada saat malam hari ini kita belajar. Kita belajar ketika kita melihat, mungkin ya di dalam rumah kita, ketika kita memiliki rasa bahwa kita nggak mau rumah kita kotor, atau kita melihat sampah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti itu untuk membangkitkan rasa peduli kita itu. Itu yang perlu kita lakukan ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan, bukan kita duduk yang paling atas. Maksudnya kita jadi bos. Bukan seperti itu, kita jadi hamba Tuhan. Kalau kita tahu arti yang sebenarnya hamba itu seperti apa, kita paling rendah, kita paling di bawah. Nah, salah satu kalau saya boleh katakan di Sumba, di kampung saya, di kecamatan saya boleh katakan hamba-hamba Tuhan itu adalah mereka di atas. Ini pengalaman yang seringkali saya lihat. Ketika saya lihat hamba Tuhan diundang di suatu pesta atau berdoa untuk ulang tahun atau pernikahan, mereka sangat dihargai. Nah, bukan itu yang kita terapkan kita pada saat malam hari ini. Ketika kita dipanggil jadi hamba Tuhan, kita siap merendahkan diri, kita siap melayani. Bukan karena kita mau di paling atas, mau dikenal, mau dipuji. Nah, inti dari firman Tuhan pada saat malam hari ini yang saya ingin sampaikan yaitu bangkitkan rasa peduli kita. Biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mantap. Oke. Amin. Terima kasih hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jesus Christ. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat firman pada saat malam hari ini yang luar biasa mengingatkan kami Tuhan. Bagaimana kami membangkitkan rasa peduli di dalam kehidupan kami ketika Engkau nanti boleh izinkan kami melayani. Yang paling penting bagi kami yaitu rasa peduli yang ada dalam kehidupan kami terus terapkan di dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja bagi kami, biarlah Engkau yang berkarya bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mampu mengerjakan dan Tuhan buat berhasil akan setiap yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua pada saat malam hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, siap.
tes dulu. Hilang suara aku nih, Cek. Tes dulu Bang. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan. Oke, kita berdoa. Bisa dengar suara saya? Dengar Kak. Dengar. Oke, siap. Kita berdoa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan sampai dengan hari ini. Dan terkhususnya terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk kami makin bertumbuh dalam Engkau dan kami terus memiliki rasa peduli terhadap orang lain Tuhan. Kami berdoa kiranya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati dia agar dia terus dipakai oleh Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir beribadah pada malam hari ini. Kami berdoa pada malam hari ini untuk saudari kami, Kak Kori. Kami berdoa untuk dia cepat pulih, yang saat ini dia mengalami sakit, pilek, panas, dan batuk. Kami berdoa kiranya kesembuhan terjadi atas Kak Kori dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga untuk Kak Satri, untuk keluarganya, mamanya dan kakaknya yang kena COVID. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami minta lawatan-Mu nyata atas ibu dan kakak kami ini, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa kiranya lawatan Tuhan nyata atas mereka dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa juga untuk keluarganya Kak Leo yang di Bali dan di Sumba.
hamba berdoa kiranya mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan, kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan. Berdoa juga untuk depannya dan untuk pelayanannya nanti ketika ia pulang ke Sumatera ya Bapak. Terima kasih Bapak, hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, hamba juga berdoa buat saudari Sari, doakan buat keluarganya yang ada di Sumba Timur, Bapak, Mama, adik, dan kakaknya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kau berikan kesehatan, kekuatan. Mungkin saat ini mereka kurang sehat, mungkin saat ini mereka mengalami depresi karena pada baru-baru yang lalu terjadi musibah yang terjadi di Sumba Timur. Tapi hamba berdoa biarlah pemulihan jiwa mereka yang trauma, kau berikan mereka roh penghibur, roh damai sukacita sejahtera untuk menghibur mereka Bapa. Dan hamba juga berdoa buat pasangan hidupnya, jodohnya nanti Tuhan kau berikan yang terbaik juga buat hamba-Mu Sari, dan biarlah mendapatkan yang terbaik untuk mendukung juga dia Tuhan dalam pelayanannya, pekerjaan apapun yang dia lakukan Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pada malam hari ini, dan hamba juga berdoa buat saudara Love Jesus untuk kesehatannya Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, biarlah hamba-Mu ini tetap takut akan Engkau dan benar-benar berada dalam kebenaran-Mu dan melakukan tugas dan amanat agung yang Tuhan percayakan bagi saudara hamba-Mu ini dimanapun ia melayani Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi dia. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di luar agama Tuhan, luar agama Kristen. Kami berdoakan buat saudara-saudara kami Muslim, Katolik, Hindu, Buddha, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengasihi mereka. Tuhan, kami menyayangi mereka. Bahwa kami selalu satu dalam apapun yang kami lakukan, bahwa toleransi antar sesama kami akan terus melakukan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia, di mana yang mengalami banyak hal pada hari ini Tuhan, maupun dalam ekonomi, semuanya pendidikan Tuhan sangat terganggu dalam kehidupan. Tapi kami percaya mempunyai Yesus, mempunyai Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan hamba juga berdoa buat teman-teman hamba-Mu pada malam hari ini yang ada di ruang Zoom, dari berbagai macam tempat Tuhan, yang di luar STT, hamba juga berdoa bagi mereka. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka yang ada dalam sekolah sekuler Tuhan. Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi bagi teman-teman hamba-Mu. Hamba tidak bisa menyembuhkan satu persatu, tapi Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat STT yang ada di seluruh Indonesia, dan khususnya kami anak-anak mahasiswa dari Sumba. Biarlah kami benar-benar mempunyai kesatuan dalam satu untuk melayani Demi dan untuk Sumba Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan, kami pertemukan kami lewat media online ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat saudara Marinus yang sedang melanjutkan studi di STT Tawamangu. Tuhan berkati, melindungi dia, hamba-Mu di sana. Apapun yang ia kerjakan, lakukan demi dan untuk masa depan, dan untuk jiwa-jiwa, dan untuk anak-anak di Sumba Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami mau untuk berbakti bersama untuk demi Sumba Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kesehatan, kekuatan juga bagi hamba-Mu di STT Tawamangu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur kami mengucap syukur, dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang malam hari ini ada terbaring dalam rumah sakit, terbaring dalam rumah. Mungkin mereka mengalami kesakitan, mengalami depresi, mengalami trauma, mengalami gangguan apapun itu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan sebentar Tuhan kami akan istirahat. Besok kami akan melanjutkan tugas dan pekerjaan kami untuk melayani Engkau.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.